Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga akhirnya alhamdulillah Allah masih mengumpulkan kita dalam ruangan Zoom ini dalam rangka menuntut ilmu yang menurut kami materi ini cukup penting ya, karena berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan keimanan, kecintaan kita kepada kitab kita, yaitu Al-Quranul Karim ya. Salam salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, insyaallah umatnya hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah bersama kita sudah hadir guru saya, ya, ustaz saya yang masya Allah, alhamdulillah telah Allah sembuhkan dari sakitnya hingga akhirnya kita bisa lagi mengambil faidah-faidah ilmu yang berkaitan dengan terutama ya. Beliau memang sangat intens ya dan pakar di bidang Al-Quran ya. Saya banyak belajar tajwid ya, terutama karena sekarang masa-masa sholat tarawih ya. Dulu ketika saya awal-awal menjadi imam itu asal bagi saja gitu. Jadi kalau sholat tarawih 8 rakaat berarti satu rakaatnya saya bagi dari satu halaman menjadi 2 gitu. Kemudian setelah ngobrol banyak bersama Ustadz Megi, diajarkan bagaimana wakaf dan kotok yang benar gitu ya. Maka sekarang kalau saya diamanahkan menjadi imam masjid gitu ya, salat tarawih, maka tidak lagi dibagi 2 seperti itu ya Ustadz Megi ya. Insyaallah saya berhenti di ain. Mudah-mudahan ilmu yang Masya Allah bermanfaat ini bisa saya amalkan terus, dan kemudian juga nanti Insya Allah kita akan bersama mengambil faedah yang banyak lain bersama Ustadz Megi. Sebelumnya saya sapa dulu Ustadz Megi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Ustadz? Terdengar Ustadz, alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sangat. Ya Ustadz, Insya Allah sesuai agenda kita hari ini, insya Allah kita ingin mendengarkan sedikit banyak tentang menumbuhkan kecintaan yang tulus terhadap Al-Quran. Ya, di mana sebagai Anas melihat fenomena kecintaan terhadap Al-Quran ini sangat penting ya, berkaitan dengan ada program-program diniyah ya yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Salah satunya adalah tahfiz ya. Jadi di SMP Anas ini ada program menghafal 3-7 juz ya, yang itu sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Dan ini sering saya menemui ya anak-anak yang sebenarnya bacaannya bagus, kemudian hafalannya juga banyak gitu. Hanya saja terkadang belum ada motivasi yang kuat gitu ya. Dan saya menangkap di sini mungkin ada 1 atau 2 hal yang berkaitan dengan kecintaan mereka terhadap Al-Quran ini perlu diperbaiki. Nah, mungkin insya Allah tema besar kita hari ini adalah hal itu, Ustaz. Ya, jadi bisa kita mulai, Ustaz ya? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Suara saya masih terdengar jelas ya, saya terdengar, Ustaz. Insyaallah nanti kalau ada kendala saya sampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang mengawali diskusi kita kali ini, Ustaz, berkaitan dengan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, yang pernah bertutur, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kami masih sangat muda. Kami mempelajari iman
Ya, kami mempelajari iman sebelum kami belajar Al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah iman kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari kalimat di atas, bagaimana sebenarnya tahapan belajar Al-Quran yang benar? Ya, apakah memang kita harus belajar iman terlebih dahulu, baru belajar Quran? Ya, atau memang bisa diparalelkan? Ya, atau seperti apa, Ustaz? Praktek dari hadis ini? Seperti itu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bertatap muka, ya, walaupun dengan via Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan sore hari ini bisa menambah keimanan kita bersama. Tadi disebutkan oleh Ustaz Fajar, ya, bahwasanya hadis yang disampaikan beliau tadi adalah hadis Jundub bin Abdullah yang mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Memang betul, ya, yang perlu kita pahami bersama bahwasanya iman itu adalah fondasi, ya, yang paling utama yang harus ditanamkan kepada anak didik atau anak kita terutama, ya, sebelum kita mempelajari Al-Quran itu sendiri. Ya. Keimanan itu banyak, ya, keimanan, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, para nabi dan kitabnya, hari akhir dan qadar. Maka kalau sekiranya kita tidak perhatikan permasalahan ini, ya, maka Al-Quran ini hanya dilafatkan saja. Artinya bacaan itu, ya, tidak mengubah pribadi kehidupan seseorang. Dan ini bertentangan, ya, dengan makna cinta kepada Al-Quran itu sendiri. Karena sesungguhnya seseorang yang mencintai Al-Quran, ya, tentulah yang paling pertama adalah dia berusaha untuk mengamalkan, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu di dalam kehidupannya. Lalu ketika dalam proses belajarnya, ya, dua hal ini, ya, jadi ketika kita mengajarkan kepada anak didik kita, ya, maka keimanan ini yang dari awal, ya, bahkan tumbuhnya semangat seorang anak itu, ya, untuk belajar Al-Quran atas dasar keimanan, ya. Kalau tidak ditumbuhkan keimanan itu, tentu belajar Al-Qurannya bisa menjadi beban, ya, bisa menjadi beban. Jangankan sampai kepada perkara menghafal Al-Quran, ya, membacanya saja menjadi beban. Atau juga bisa, ya, membacanya juga tidak memperhatikan tajwid-tajwidnya, hanya sekedar baca saja. Padahal perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yaitu tajwidul huruf wa ma'arifatul wukuf, ya. Mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengenal tanda berhenti, wakaf dan ibtida dalam sebuah bacaan itu. Nah, oleh karena itulah yang perlu kita tanamkan kepada anak kita ini
bukan sekedar hafal, misalnya targetnya hafal 30 juz, tapi tidak ada keimanan, ya. Bahkan perbuatan-perbuatannya banyak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, seharusnya ya memang benar ya, yang pertama kali kita tanamkan Al-Quran, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama adalah menanamkan keimanan itu. Nah, menanamkan keimanan itu ya tentang perkara-perkara tauhid yang paling utama. Karena seseorang itu ya ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan daripada diutusnya para rasul. Tujuan diutusnya para rasul alaihi wassalam. Jadi kalau seandainya iman ini tidak dikokohkan, ya tidak diajarkan di awal, ya tidak dikenalkan siapa pencipta, tidak dikenalkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, ya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang bagus, yang indah. Dari sini ya anak-anak juga akan memuliakan Al-Qur'an itu sendiri, ya. Dan benarlah ucapan fazdadna bihi imanan, ya. Maka bertambah keimanan itu dengan mempelajari Al-Qur'an. Tapi tentu juga ya Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kita lihat ketika penjelasan mungkin dari sebagian bahwasanya tetap juga mengajarkan kepada anak-anak itu sesuai dengan kadar usianya, ya. Anak-anak yang usianya mungkin SD atau yang mereka berpikirnya secara konkret, ya, kita berpikir secara abstrak gitu, maka kita pun mengajarkan keimanan ya dengan hal-hal yang mudah dipahami, real di dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya kadang-kadang pengajaran itu hanya teoritis saja. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian bagaimana seseorang itu juga akan memuliakan Al-Quran, ya, sementara imannya belum dibangun. Ketika sudah dibangun keimanan itu, tentu dia dari definisi Al-Quran saja sudah bertambah keimanan dan sudah memiliki motivasi. Para ulama mendefinisikan Al-Quran itu ya, wa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz, al-munazzal ala khatimil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu kalamullah, ya. Nah, kalau seseorang itu tidak merenungi, memahami dari definisi ini saja, ya pengagungannya pasti kurang terhadap Al-Quran itu. Orang yang memahami Al-Quran itu hanya sebuah bacaan, itu berbeda ketika seseorang itu benar-benar memahami Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanzilum mir rabbil alamin, ya, yang turun dari Rabb semesta alam. Dengan orang yang hanya menganggap Al-Quran itu sebagai bacaan saja, ya. Al-mu'jiz yang merupakan mukjizat, bersentuhan dengan Al-Qur'anul Karim, ya, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya. Nah, itulah kita bisa merasakan bahwasanya Al-Quran itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala jaga
hingga hari ini. Ya. Dan Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, ya, merupakan ibadah membacanya, tidak seperti kita membaca buku-buku yang lain. Ya, hukumnya mubah pada asalnya. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran merupakan ibadah, maka pengagungannya dalam hal membaca dari sisi memperhatikan bacanya dengan keadaan khusyuk, dengan tenang, tidak terburu-buru, ya, mengulangi ayat-ayat yang kita renungi. Maka itulah tujuan daripada Al-Quran itu sendiri. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, kitab yang diturunkan penuh keberkahan, ya, agar kita mentadabburinya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, maka disinilah iman itu akan bertambah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Orang-orang mukmin itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanan. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah imannya. Nah, ini sejalan dengan hadis tadi, tasdadna bihi imana, maka bertambahlah keimanan itu. Namun untuk tadi membangun semangat motivasi kita untuk belajar Al-Quran, maka perlu ditanamkan, ya, keimanan itu. Perlu diagungkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Tadi mulai dari definisinya kalamullah, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka memperlakukannya pun berbeda, ya. Jangan sampai kita tidak beradab dengan Al-Quran itu sendiri, ya. Membacanya, ya, misalnya kalau kita terputus, bagaimana ketika membaca Al-Quran itu terputus, ada orang yang mengucapkan salam, kemudian apakah kita menjawab salam dulu atau kita melanjutkan baca menyelesaikan beberapa ayat secara sempurna maknanya, baru kita menjawab salam, misalnya seperti itu. Atau bagaimana kalau kita misalnya membaca Al-Quran itu terputus, apakah mengulang lagi dengan isti'adzah. Ini perlu kita perhatikan dalam dari sisi membaca, membaca tadi, sehingga bacaan itu memang memberikan pengaruh kepada diri kita, ya. Kekhusyuan kita dalam membaca, ya, dari setiap huruf-huruf itu akan memberikan kebaikan. Dan itulah yang dikatakan Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Ya, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, makanya baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan, ya. Nah, bayangkan ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari basmalah saja sudah berapa huruf, ya. Dari setelah basmalah ayat-ayatnya dalam satu halaman itu ada berapa huruf. Bayangkan setiap huruf itu memberikan pahala kebaikan yang banyak. Itu yang disampaikan Nabi SAW. Sehingga orang pun membaca ini, ya, tidak membosankan. Karena semakin banyak dia mengulang, semakin banyak dia membaca, tentu kebaikan itu dia dapatkan. Apa kebaikannya? Ya, salah satunya bertambah keimanan tadi, ya. Orang yang membaca Al-Quran, ya, belum pada sampai mungkin memahami maknanya, ya, belum memahami kandungan ayatnya,
hanya sekedar membaca saja itu sudah memiliki kebaikan, sudah memiliki kebaikan. Apalagi kalau sampai memahami maknanya, mentadabburi, mengamalkan, maka hiduplah dia di bawah naungan Al-Quran itu. Jadi bukan sekedar bacaan, tapi hanya sekedar membaca saja sudah memiliki kebaikan yang banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita mengajarkan kepada anak-anak tadi yang menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran ini adalah bagaimana memotivasi mereka memahami kedudukan Al-Quran itu, ya. Mulai dari pengertiannya, fungsinya, efek bacaannya terhadap apa yang membacanya, bahkan yang mendengarkan, ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan perhatikanlah. Fastami'u, ya. Menggunakan kata-kata fastami'u, istama' yastami'u, artinya perhatikan dengan seksama, ya. Maka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mendengarkan, ini mendengarkan. Lalu bagaimana yang membacanya? Ya. Yang membacanya, membaca berarti mengucapkan dengan lisannya dan mendengarkan, ya, dengan fokuskan hatinya. Tentu pahalanya lebih banyak dan kebaikannya lebih banyak yang didapatkan. Itu berkaitan dengan yang hadis tadi disampaikan, bahwasanya Al-Quran itu menambah keimanan, ya, daripada kepada orang yang mempelajarinya. Tapi itu baru masih satu, ya, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya cintai. Ini dari sisi membaca. Belum lagi tadi, ya, dari sisi memahami maknanya. Maka itu yang perlu kita lihat pada perkembangan pendidikan anak kita. Jangan sampai hanya ini menghafal, ya, menghafal. Ternyata dalam menghafal itu malah bertentangan, ya. Bertentangan itu maksudnya dari sisi bacaan saya tidak mau memperhatikan, ya. Padahal ini sedang berhadapan dengan kalamur Rabb, sedang berhadapan dengan kalamullah. Artinya kalau membacanya saja sudah bismillahirrahmanirrahim, kalau kita mulai, artinya tidak jelas dalam sisi mengucapkan. Ini saja pengagungan terhadap Al-Quran itu sendiri sudah sudah berkurang, ya. Artinya ini yang perlu kita perhatikan dari sisi proses pembelajaran. Baik, itu Ustaz Fajar mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan. Baik, Ustaz. Berarti Ustaz, kalau misalnya kita sebagai pengajar Al-Quran, gitu ya, apakah memang anak-anak ini kita misalnya nih di SMP ini kan ada dua sesi Ustaz, ya, 2 sesi gitu, atau 1 hari bisa 4 jam tahfiz lah gitu. Ini memang idealnya Ustaz, apakah memang kita biarkan mereka menghafal saja gitu ya dan murojaah, atau memang perlu ada waktu khusus sebagai motivasi ke anak-anak gitu ya, atau maksudnya dibutuhkan nggak waktu khusus, kurikulum khusus lah untuk menambah keimanan anak-anak gitu. Ataukah memang urusan menambah keimanan anak-anak ini urusan orang tua gitu Ustaz. Ini kira-kira bagaimana menumbuhkan itu di anak-anak? Ya, jadi jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Baik, saya ulang lagi. Jadi jangan sampai ketika kita belajar Al-Quran itu, ya, malah menjadi beban, ya. Menjadi beban bagi bagi orang yang belajar itu sendiri, ya. Makanya memang tuntutan dalam menghafal Quran itu adalah keutamaan, ya, bukan sebuah keharusan.
seseorang itu hafal Al-Quran, tapi keharusan itu adalah mengamalkan yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Nah, tuntutan yang lebih daripada itu adalah membacanya dengan tartil. Itu perintah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, sekarang kalau sekiranya kita mengajarkan Al-Quran dengan hafalan, kemudian kita tadi bacanya tidak diperhatikan, adab-adabnya tidak diperhatikan, ya. Tidak khusyuk dan tidak tartil, banyak tajwidnya yang ditabrak, maka tidak sesuai dengan tujuan daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Talaqi atau kita membacanya yang kita dapatkan ini berarti mengurangi, ya. Mengurangi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian apakah perlu, ya, sebenarnya dari pelajaran-pelajaran di sekolah itu, ya, baik pelajaran akidah atau pelajaran akhlak, ya, ini itu sudah bagian yang mendukung, ya, yang mendukung menanamkan keimanan, ya. Cuman kan permasalahannya itu kadang-kadang teoritis, ya, yang disampaikan oleh guru itu teoritis. Masalah keimanan itu banyak faktornya. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau sekiranya, ya, kita sudah mengajarkan di sekolah, ya, adab-adab Al-Quran, kemudian akidah yang menambah keimanan, akhlak yang diberikan pelajaran kemudian menjadi sebuah satu kesatuan kurikulum, kemudian belum juga menambah keimanan atau malah mengurangi. Jadi kaidahnya kita sudah pahami tadi, al-imanu yazidu bit-ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Mungkin ada hal-hal faktor di luar itu, ya, yang menyebabkan kurangnya keimanan. Bisa jadi masalah makanan, ya. Makanan, atau bisa jadi kemaksiatan yang tersembunyi, ya. Atau bisa jadi lingkungan yang di luar pendidikan itu yang malah mengantarkan kepada kemaksiatan, sehingga tarik ulur terus keimanan itu. Kalau keimanan lagi turun, ya otomatis untuk belajar Al-Quran itu menjadi lemah, dan semangatnya pasti juga tidak sebaik ketika dalam keadaan iman, dalam keadaan baik, ya. Apakah perlu jam khusus, ya? Sebenarnya tadi tidak hanya faktor di sekolah saja, tapi di rumah yang perlu juga kita sama-sama melihat. Karena bisa saja kan zaman sekarang YouTube dan semua media itu, ya, anak-anak membuka tanpa pemahaman, tanpa perhatian, ya, terlihatlah hal-hal yang harusnya tidak dilihat, ya, terdengarlah sesuatu yang harusnya tidak didengar. Nah, ini akan menurunkan kualitas keimanan. Makanya perlu tetap dijaga keimanan itu dan terus berkesinambungan dengan pembelajaran dan membaca Al-Quran. Tentunya dengan membaca Al-Quran tadi, ya, di sekolah, ditambah lagi di sekolah tadi, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana anak-anak itu berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar. Maksudnya bukan sekedar tujuannya hafal juz 30 hafal, 29 hafal, 28 hafal, dan seterusnya, kemudian diabaikan saja. Diabaikan, bahkan membacanya juga tidak menjadi sebuah kebutuhan. Jadi tidak dapat, ya, daripada kecintaan terhadap Al-Quran itu tidak dapat. Justru orang yang mencintai Al-Quran itu, ya, mulai dari membacanya sampai berusaha mengamalkannya, ya, diperhatikan, ya, diperhatikan. Tidak bermudah-mudahan dalam membaca Al-Quran dengan ya sekedar
selesai juz 29, juz 30 misalnya baca. Bahkan terjadi banyak kesalahan dari sisi bacaan seperti itu. Maka perlu kita perhatikan tadi faktornya tidak hanya di sekolah saja ya. Apakah perlu itu ditambah dengan jam khusus atau tidak? Maka tergantung daripada sekolah itu sendiri. Tapi yang jelas faktornya bukan di sana saja. Jadi ada faktor masalah makanan, ada masalah pemahaman, pengagungan terhadap Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada faktor lingkungan di rumah juga yang mungkin berbeda dengan di sekolah. Belum lagi faktor-faktor media sosial yang menyebabkan renggang kalau kita katakan untuk bisa menikmati bacaan Al-Quran itu sendiri. Begitu Ustaz Fajar, Allahu a'lam. Ya baik, barakallahu fiikum Ustaz. Kalau ini Ustaz, kita kalau di tema kita ini kan mencintai Al-Quran ya dengan tulus. Nah ini kan mungkin namanya rasa itu kan sulit saja, kita nggak bisa melihat gitu, kita nggak bisa mengukur gitu ya namanya perasaan. Nah ini ada nggak Ustaz indikator-indikator gitu bahwa memang hati kita ini sudah berada di jalan yang benar bersama Al-Quran. Ada indikator yang bisa terlihat nggak bahwa memang kita sudah mencintai Al-Quran dengan tulus seperti itu? Ya, kalau kita lihat yang paling utama yang jelas amalannya sejalan dengan Al-Quran atau tidak. Ini yang pertama tadi. Jadi kalau orang mencintai Al-Quran tentu banyak mengingatnya, membacanya, ya, mengulanginya, dan mentadabburi ayat-ayatnya. Ini indikator yang bisa kita lihat ya. Jadi seseorang itu ya, ketika dia mencintai Al-Quran, ya tidak mungkinlah dia bertentangan perilakunya dengan Al-Quran. Berusaha untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Berusaha untuk mengamalkan, ya. Berusaha untuk membaca. Nah, membaca itu bagian dari salah satu bentuk kecintaan. Ya, ada orang yang tidak pernah khatam sama sekali di dalam kehidupannya Al-Quran. Ya, sama sekali tidak, jangankan khatam ya. Membacanya pun tidak mau memperhatikan, jauh ya mau dikatakan cinta pada Al-Quran. Sementara para sahabat itu ya ada yang khatam 7 hari ya, ada yang 3 hari, ada yang 1 bulan. Nah, kalau tidak pernah khatam Al-Quran dan tidak pernah mau memperbaiki bacaannya, di mana bentuk kecintaan terhadap Al-Quran? Nah, ini yang pertama dari sisi membaca. Semakin sering seseorang itu membaca, ya itu salah satu bentuk kecintaannya terhadap Al-Quran. Kemudian dari sisi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, bersemangat, ya, merasakan senang dalam mengamalkan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, tidak merasa sempit. Nah, ini kecintaan. Bagaimana dia mencintai Al-Quran itu. Nah, kalau misalnya sudah membaca, ya, kemudian memperhatikan adab dalam membaca itu sendiri, mengamalkan, ya, sampai ke tingkat menghafalkan Al-Quran, maka itu memiliki keutamaan tersendiri. Orang yang memiliki hafalan Al-Quran, artinya dia mengisi hatinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, kemudahan dalam sisi menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bentuk cinta ya kepada Al-Quran itu sendiri ya. Dan tentunya yang paling mudah itu adalah banyaknya berinteraksi, membaca. Tadi membaca yang paling utama. Kalau misalnya membacanya rutin, kemudian ini sudah salah satu bentuk kecintaan. Nah, apalagi tadi ya
berusaha mentadaburi, mengamalkan, ya, apalagi kalau sampai menghafal, ya. Itulah bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Kebalikan daripada itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, ya, ada mungkin yang tidak pernah menghatamkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Jangankan menghatamkan, membacanya saja tidak diperhatikan. Ya, ini berarti kebalikan daripada bentuk mencintai Al-Quran itu, ya, ya. Kalau orang merasakan manisnya, ya, iman itu bisa dirasakan, ya, dirasakan manisnya atau tidak, ya. Sama seperti Al-Quran itu, ya. Kalau orang yang sudah terbiasa kemudian dia senang membaca Al-Quran, tentulah itu menjadi sebuah nikmat tersendiri, ya. Nikmat tersendiri yang dia rasakan, bisa melafadzkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kalau dalam menghafal, dia bisa menegakkan hafalan itu dalam sholat-sholatnya untuk mengulang hafalan tersebut. Maka itu adalah sudah menjadi indikator bentuk kecintaan kepada Al-Quran itu sendiri, ya. Lalu kalau orang yang menghafal, gimana tidak lupa, ya. Kalau tidak mau lupa, ya tidak menghafal, ya. Namanya menghafal itu pasti ada lupanya. Justru karena disitulah diminta diulang-ulang. Sekiranya menghafal Al-Quran itu dengan satu kali baca sudah hafal, ya tentunya semua orang mudah dalam menghafal. Karena dia butuh proses dan butuh pengulangan. Disitulah letak pahala yang besar daripada mengulangi Al-Quran itu. Dan itulah bentuk kecintaan terhadap Al-Quran itu, yang diulang-ulang. Semakin banyak pengulangan, semakin tertanam di dalam hafalan kita. Kalau misalnya lupa, ya memang harus dihadapi lupa itu dan diulang lagi, ya. Nah, hanya saja permasalahannya itu motivasi kita dalam menumbuhkan kecintaan Al-Quran itu, apakah sekedar ingin memperbanyak hafalan, atau kita ingin mengamalkan, ya, menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, diawali tadi dengan tilawah, dengan banyak membaca. Rasanya ketika seseorang mukmin itu, ya, mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentulah tilawah itu menjadi sebuah kebutuhan, ya. Menjadi sebuah kebutuhan bagi seseorang tersebut, ya. Karena dengan membaca itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan dari yang dia baca. Berupa setiap huruf yang dibaca tadi memiliki kebaikan. Begitu Ustaz Fajar. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan inti saja yang dirasakan oleh anak-anak. Sebenarnya bukan anak-anak aja, Ustaz. Ini saya pribadi pun merasakannya gitu. Ya, sekarang kan zamannya berubah, Ustaz, ya. Zaman dulu kita kalau bermain itu di luar, Ustaz. Ya, keluar rumah, ya kita bermain bersama teman-teman. Sekarang ini di rumah aja permainan sudah banyak sekali melalui satu gadget, ya, yang itu isinya luar biasa. Ada YouTube, ya, kemudian ada ya game online dan lain-lain. Seperti saling meminta perhatian gitu, Ustaz, antara Quran dan gadget ini sama-sama kuat tarikannya. Dan memang kalau melihat fenomena bahwa banyak, ya, kalau anak-anak sih mungkin karena bisa nggak kita bilang nggak apa-apa namanya anak-anak main lebih banyak main gadget, nggak masalah lah gitu. Kira-kira kiat-kiatnya gimana, Ustaz, ya, agar
agar bersama Quran tuh lebih nikmat gitu Ustaz, dibanding kita melihat handphone atau bermain game online Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Kalau kita merenungi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak peserta didik sekalian yang saya cintai, membaca Al-Quran itu bagi orang yang jarang membacanya rasanya pahit rasanya, karena itu bukan menjadi kebiasaan. Sama seperti orang main handphone atau medsos, karena sudah menjadi kebiasaan dan itu menjadi nikmat. Nah, Al-Quran itu sendiri sebenarnya ya harus dipaksakan. Ya. Nah, ini harus dipaksakan dalam artian kalau kita mungkin dengan anak-anak kita ya, kita bisa bersepakat waktu yang digunakan untuk membaca Al-Quran misalnya, atau waktu yang digunakan sepakat untuk menghafal murojaah bersama. Nah, ini tidak bisa kalau misalnya anaknya semangat tapi orang tuanya juga tidak membentuk lingkungan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, tidak ada waktu, ya otomatis juga terpengaruh ya dengan hal demikian. Makanya harus ada waktu khusus dan mungkin caranya membuat kesepakatan. Itu tidak bisa dihindari yang namanya HP ya. Anak kelas 1 SD pun, bahkan belum sekolah pun sudah mengenal HP. Ini sesuatu yang tidak bisa dihentikan secara langsung, tetapi bisa diarahkan, dibatasi, sepanjang hal itu bisa diatur, ya itulah cara yang terbaik ya. Karena keluar dari lingkungan anak-anak juga main HP, ada yang dan tadi ya perlu ada waktu khusus, dan waktu khusus itu sebenarnya dimulai dari orang tuanya ya, orang tuanya yang mau memulai dengan membaca Al-Quran, menjadwalkan misalnya pagi hari ya waktunya membaca Al-Quran dan berkomitmen ya. Kalau pertama kali anak ya, kalau misalnya anak sendiri yang diminta komitmen untuk baca Quran, orang tuanya tidur lagi ya, akhirnya tidak terwujud hal tersebut ya. Bukan hanya pengaruh dari HP saja, tapi memang harus bersama-sama. Nah, itulah yang saya sebutkan, menjaga keimanan itu ya perlu terus dijaga dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan media ya, tadi media itu ya bisa saja dengan juga kita ketika membaca Al-Quran ya memang HP-nya dijauhkan dari anak-anak, atau tadi dibuat kesepakatan karena memang di zaman saat ini ya tadi tidak bisa dihindarkan untuk namanya HP, cuman kita bisa arahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari sisi membaca Al-Quran tadi, sesungguhnya kenikmatan itu bisa dirasakan ya. Bisa didapatkan kebaikannya adalah seiring dengan banyaknya membaca itu sendiri, baru bisa dirasakan ya. Ya, namanya Al-Quranul Karim sesuatu kalamullah ya, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang yang tidak terbiasa dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau lisan kita yang sulit dalam membaca Al-Quran, nah itu mempengaruhi sekali ya semangat motivasi kita dalam membaca Al-Quran itu. Nah, sementara media, handphone dan yang lainnya di kamar, di mana-mana sudah ada. Jadi kalau seandainya kita tidak
memberikan waktu khusus, dan waktu khusus itu bersama-sama berkomitmen di dalam hal itu, maka tidak akan terwujud tadi ya. Bagaimana kita bisa membagi waktu dengan Al-Qur'anul Karim. Maksudnya membagi waktu di sini adalah mengkhususkan waktu kita untuk tilawah atau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau seandainya ini dibiarkan terus, maka yang efek buruk tadi lebih besar ya, efek media itu, karena dia masuk ke dalam pendengaran kita, telinga kita, masuk ke dalam hati kita, dan itu sesuatu yang sering kita dengarkan manfaatnya kurang ya. Banyak grup WA juga misalnya, tapi ternyata di dalam tidak memberikan faedah ya. Al-Quran ya, kalau kita mau misalnya mengadakan penelitian ya, fokus saja setiap hari membaca Al-Quran, berkomitmen sampai 1 bulan saja, terus kita begini, kita akan rasakan perbedaan ya. Tapi kalau kita sekarang, kalau kita misalnya mau jujur, ketika kita bermedsos ya, dengan WA saja, banyak mengikuti ini ada materi ini, hanya sekedar sepengetahuan ya, hanya sekedar pengetahuan. Tapi Al-Quran itu ya, bacaannya itu saja menambahkan keimanan, bacaannya ya. Apalagi kalau sama mentadabbur. Nah, orang yang putus daripada membaca Al-Quran itu bagaimana dia mau menambah keimanan? Makanya perlu komitmen yang kuat dari orang-orang yang berada di rumah. Maksud saya di sini adalah orang tua, peserta didik. Ya. Mulainya tidak perlu banyak-banyak. Ya. Kalau yang memang tidak terbiasa, ya mulai 1 halaman saja komitmen. Terus besok atau lusa bertambah lagi 2 halaman. Ini yang merasakan beratnya misalnya membacakan Al-Quran karena pengaruh ini tadi ya. Demikian Ustaz, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin yang ingin kita diskusikan. Ya baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Insyaallah ya dari paparan yang saya sampaikan, memang posisi kecintaan Al-Quran kita ini memang menempati posisi yang tinggi ya, sebelum kita jauh melangkah ke arah membaca, kemudian menghafal, seperti itu saja. Karena memang saya pernah mendengar seorang Ustaz pernah berkata, dahulu saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana bisa kedekatan para sahabat dan salafus saleh itu, kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Sampai akhirnya saya melihat di zaman sekarang orang-orang sibuk melihat handphonenya, seharian bersama handphonenya ya. Jadi seperti itu rasa kecintaan para sahabat dan tabi'in dan para salafus saleh terhadap Al-Quran, sebagaimana di zaman sekarang orang-orang mencintai atau terus nempel dengan handphonenya. Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi golongan orang-orang yang seperti para sahabat dan para salafus saleh yang lebih senang memegang mushaf ya. Kalau ini Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, kalau kita baca Al-Qur'annya di handphone gitu Ustaz, dibanding di mushaf Ustaz, itu ada perbedaan keutamaan atau sama aja Ustaz? Ya tentu berbeda ya, karena handphone itu bukan Al-Quran ya. Sementara mushaf itu adalah dikhususkan untuk Al-Quran ya. Handphone ini ya, kalau kita pegang ya dia statusnya bukan Al-Quran. Nah mungkin ini juga yang perlu kita perhatikan, bahwasanya hendaklah kita itu memiliki mushaf khusus ya, tidak mengandalkan HP, karena HP itu darurat saja, barangkali kalau dibutuhkan. Ya. Nah, ini juga bagian dari adab kita terhadap Al-Quran, kesungguhan kita dalam ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Jadi jangan sampai baca Quran di HP terus ada notifikasinya WA, walaupun tidak dibuka itu pun mengganggu. Ya.
itu pun mengganggu. Nah, kalau kita pun memegang mushaf pun ya dalam keadaan dalam keadaan bersiap diri menghadap kiblat, itu pun sudah memberikan efek yang berbeda dengan kita baca Quran mungkin dalam keadaan yang kurang siap. Itu apalagi sekedar handphone saja, ya. Handphone yang dia bukan Al-Quranul Karim. Ya begitu. Ya, mudah-mudahan para hadirin di sini ya yang mengikuti kajian ini bisa mengikuti apa yang disampaikan Ustaz Megi berkaitan dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran Karim. Minimal handphone dipakai untuk membaca itu hanya dalam kondisi darurat satu itu saja. Iya. Ya, mungkin di 17.28 ya kami buka sesi tanya jawab ya, jika ada yang ingin bertanya, hadirin di sini bapak-bapak, ibu-ibu atau ada anak-anak sekalian ya, dipersilahkan untuk bertanya kepada Ustaz Megi. Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya coba menyapa anak-anak dulu nih yang mau disampaikan ya berkaitan dengan apa ya, permasalahan ya dalam menghafal Quran atau ada unek-unek atau ada apapun gitu ya. Sini ada Amru. Assalamualaikum Amru. Amru hadir. Ada Amru. Ya, Adia. Assalamualaikum Adia. Ada Ustaz. Amru ada. Baik Adia ada. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya Amru. Gimana Amru berkaitan dengan materi kita hari ini, mencintai Al-Quran ya. Kira-kira kalau Amru ini main sama baca Qurannya banyakan mana? Dulu deh pertanyaan dari Ustaz. Main sama baca Qurannya banyakan mana? Kalau minggu ada yang minggu sekolah biasa gini sih, lagi Ramadan lebih banyak ngaji sih. Cuma kalau kurus sih palingan kayaknya main setiap hari sih Ustaz. Tapi yang ngaji juga. Baik, alhamdulillah. Amru, hafalannya sekarang sudah sampai juz berapa Amru? Juz pertama. Juz 1 ya? Iya. Juz 1 berarti baru hafal juz 1 saja atau sudah hafal sebelumnya? Udah 30, 29, 28, 27, 26 sama juz 1. Oh iya, itu Masya Allah ya. Sudah hampir 6 juz ya. Dan Allah mudahkan. Kalau ada kendala nggak Amru yang ingin disampaikan? Atau pertanyaan berkaitan dengan minimal motivasi dalam menghafal ya? Insya Allah tidak ada sih Ustaz. Tidak ada ya, alhamdulillah. Kalau di rumah ada waktu-waktu khusus ya bersama orang tua, bersama Umi atau Abi, ngaji bareng gitu, ada ya? Palingan sih kalau biasanya di pagi disuruh ngaji sih Ustaz. Oh gitu, Insya Allah. Ya. Semoga Allah berkahi Amru dan keluarga. Jazakallah khairan Amru. Mungkin satu orang lagi ya saya sapa dari anak-anak Anas ya. Tadi ada Adia nggak ada. Adia masih ada. Adia, assalamualaikum Adia. Waalaikumsalam. Ya, Adia sekarang hafalannya sudah berapa juz? Baru 1 juz sih, tapi udah nyampe Al-Insan. Masya Allah. 1 juz berarti juz 30 dan Al-Insan itu dari Al-Mursalat ya, Adia ya? Iya. Masya Allah. Adia ada kendala-kendala nggak di dalam hal motivasi gitu? Apa sih sebenarnya kalau Adia motivasi menghafal Qurannya itu apa yang paling terbesar? Nggak tahu Ustaz. Ya, mungkin nanti setelah kajian ini
dia sudah mulai paham ya bahwa menghafal Al-Quran itu memang bukan disuruh sama ibu ya, bukan dipaksa oleh Pak Ustadznya gitu ya, tapi ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah, dan Allah menyuruh kita untuk mencintai Al-Quran. Ya, salah satu tadi yang sudah kita sampaikan, indikator kita mencintai Al-Quran adalah kita senang bersama dengan yang kita cintai ya. Kita berusaha maksimal untuk bisa selalu dekat dengan apa yang kita cintai. Dalam hal ini ketika kita bertekad untuk mencintai Al-Quran, maka kita pun berusaha semaksimal mungkin terus membacanya ya, kemudian mengulangnya. Tidak sampai situ saja, kita ingin terus membawa Al-Quran ini sampai ke seluruh kehidupan kita ya. Maka kita nggak puas ya kalau misalnya hanya lewat mushaf, maka kita bisa terus membacanya, mengulangnya dalam hafalan-hafalan kita. Itu ya, insyaallah para hadirin sekalian, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, kepada Ustadz Megi dan Ustadz Megi Gusman Hafizahullah yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, setidaknya merefresh, menyadarkan kita kembali bahwa sebelum tadi kita melangkah lebih jauh, kita tanya hati kita sudah sejauh mana kecintaan kita terhadap Al-Quran, hingga akhirnya ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di kehidupan kita, terutama ketika kita ingin menghafalkannya ya, ketika kita ingin belajar lagi mengamalkannya. Ketika kecintaan itu sudah ada di hati kita, maka insya Allah Allah akan mempermudah itu semua. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Megi. Mungkin ada kalimat penutup dari Ustadz Megi sebelum kita tutup rangkaian acara ini. Fadhal Ustadz. Ya, hanya mengingatkan diri saya dan kita semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dari dua poin ini, sepanjang kita ini belajar, maka kita mendapatkan kebaikan Al-Quran itu. Jadi jangan putus ya, jangan targetnya selesai 30 juz, tapi targetnya adalah sepanjang hidup kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput, mewafatkan kita dalam keadaan iman yang benar dan interaksi dengan Al-Quran dengan baik di dalam kehidupan kita ini. Itu saja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum Ustaz Megi. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita dapatkan ilmunya pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja sudah berada di penghujung acara ya, insyaallah setelah ini ya kita bisa mempraktikkan apa-apa yang tadi sudah disampaikan. Mumpung masih Ramadan, hawa-hawa ibadahnya masih sangat tinggi ya, masih biasanya tidur kita jam 9, jam 10, sekarang kita bisa tidur lebih lama lagi ya, membaca Al-Quran, kemudian tadarus, menghafalkannya, murojaahnya gitu ya. Semoga kesan kita bersama Al-Quran di Ramadan ini bisa kita bawa ke 11 bulan ke depan menjadi sebuah charger keimanan kita fullkan hingga akhirnya di bulan Ramadan ini baterai kita masih full sampai nanti di 11 bulan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kami tutup ya, di sini kami tampilkan poster PPDB ya, bahwa alhamdulillah di PKP Manas ini yang memang fokus di diniyah ya. Salah satunya tadi adalah hafalan Quran ya, yang memang kita menginginkan dipahamkan dulu kecintaan terhadap Al-Quran, baru kemudian
praktik dalam menghafalkan Quran ya. Di sini Anas masih membuka kesempatan bagi para hadirin di sini ya yang punya anak atau keponakan atau saudara atau sahabat ya yang ingin belajar lebih banyak berkaitan dengan pelajaran diniyah agama, maka Anas masih PKBM Anas Setara SMP masih membuka kuota untuk pendaftaran murid baru dan pindahan ya. Jadi yuk segera dicatat handphonenya kalau sekiranya nanti ada kerabat kita atau anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ingin menimba ilmu lebih dalam lagi dalam bidang diniyah. Ya. Nah, di sini juga kami tampilkan ada donasi buka puasa Ramadan. Jadi masjid di Anas ini namanya Masjid Ibnu Abbas ya. Itu setiap hari menyediakan buka puasa bagi para musafir dan siapapun yang memang berniat untuk ibadah di Masjid Ibnu Abbas ya, kami menyediakan buka puasa ya. Di sini paket buka puasa ya dengan targetnya per hari 100 sampai 200 porsi gitu ya. Insya Allah selama bulan Ramadan ini Masjid Ibnu Abbas menyediakan paket buka puasa gratis. Jadi bagi para hadirin semua di sini yang punya kelebihan harta ingin berpartisipasi dengan Masjid Ibnu Abbas, bisa kiranya untuk berdonasi melalui rekening yang sudah tertera di layar ya. Semoga apa yang sudah dihidangkan ya dan menjadi asupan bagi para shaimin dan shaimat, pahalanya sampai kepada para donatur, insya Allah. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan kepada para hadirin. Jazakumullah khairan, sekali yang mengucapkan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, karena untuk program sebelum berbuka puasa ya, ini Anas membuka lagi setiap hari dari pukul 16.45 sampai 17.45 dengan pembicara yang tidak kalah luar biasanya dari pembicara kita hari ini. Semoga kita bisa mengikuti terus ya rangkaian kegiatan acara yang diagendakan oleh Anas sampai nanti hari ke-30. Barakallahu fikum. Baik, demikian mohon maaf dari saya selaku moderator ya dan pembawa acara jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Mari sama-sama kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.